Salah satu peneliti hukum dan HAM Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES mencatat bahwa peran perempuan dalam terorisme itu meningkat. Tercatat sebanyak 39 napiter perempuan dalam kurun waktu 2000 hingga 2022. Lalu alasan apa yang kemudian menyebabkan perempuan semakin banyak yang terpapar paham ekstremisme ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Halo sahabat bincang muslimah semuanya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang alasan mengapa perempuan Indonesia masih rentan terpapar paham ekstremisme bahkan menjadi pelaku tindak teror. Sahabat bincang muslimah, masih ingat tentang aksi tembak di Mabes Polri Jakarta Maret 2021 yang lalu? Atau pengeboman salah satu gereja di Surabaya yang pelakunya terdiri dari satu keluarga, ayah, ibu, dan juga beberapa anaknya. Atau bom bunuh diri di salah satu gereja di Makassar. Sahabat bincang muslimah, di beberapa kasus tersebut, perempuan tidak lagi sekedar mempersiapkan kebutuhan logistik atau berada di bagian fasilitator saja. Menyediakan transportasi misalnya, ikut dalam perekrutan hingga aksi penggalangan dana misalnya, tapi justru melibatkan perempuan sebagai subjek atau pelaku dari yang namanya tindak terorisme ini. Salah satu peneliti hukum dan HAM Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES mencatat bahwa peran perempuan dalam terorisme itu meningkat. Tercatat sebanyak 39 napiter perempuan dalam kurun waktu 2000 hingga 2022. Lalu alasan apa yang kemudian menyebabkan perempuan semakin banyak yang terpapar paham ekstremisme ini sehingga melakukan tindak teror? Ya, ada beberapa faktor sahabat bincang muslimah. Yang pertama itu adalah personal faktor, ya, atau faktor personal. Perempuan terlibat karena dijajah pemikirannya dengan pemahaman Islam yang radikal. Yang kedua, itu adalah social political concerns, atau karena adanya ketimpangan sosial, ketidakadilan, serta diskriminasi, di mana itu mereka alami sendiri. Dan selanjutnya adalah faktor personal tragedy, di mana perempuan menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual lainnya. Di mana hal itu melahirkan dendam dan melakukan aksi teror, ya. Dan melakukan aksi teror itu adalah cara mereka untuk membalas dendam tersebut. Nah, selain itu sahabat bincang muslimah, yang tak kalah penting juga karena paham patriarki masih menjamur di mana-mana. Misalkan ya, bagi seorang istri itu harus mengikuti segala langkah dan perintah suaminya. Perempuan menjadi ketergantungan secara ekonomi dan sosial pada laki-lakinya, ya, atau pada suaminya. Sehingga sahabat bincang muslimah, bisa saja perintah perbuatan yang dipaksakan oleh suami sebenarnya bertentangan. Namun ya, perempuan atau istrinya ini tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya tidak mandiri, begitu ya. Terlebih secara finansial, gitu ya. Sekalipun perintahnya ini adalah untuk melakukan kejahatan. Kemudian sahabat bincang muslimah, faktor lain juga karena minim informasi terkait radikalisme serta pencegahannya, ya, yang juga ini menjadi faktor mengapa perempuan rentan terpapar. Nah, sahabat bincang muslimah, dalam siaran pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ya, memperingati Hari Internasional, ya, dalam rangka mengenang dan menghormati korban terorisme pada Agustus 2021,
tercatat juga karena perempuan memiliki potensi tersembunyi yang tidak dimiliki laki-laki. Nah, apa itu? Yaitu untuk dapat mengecoh aparat keamanan dan tidak mudah dicurigai. Nah, dalam perkembangannya, perempuan itu menjadi motivator utama dan terlibat langsung dalam melakukan aksi terorisme atas dasar semangat berjihad. Nah, lalu sahabat bincang muslimah, dalam ajaran Islam sendiri bagaimana begitu ya? Nah, dalam ajaran Islam, kekerasan adalah tindakan yang terlarang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga telah mengeluarkan fatwa MUI nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Di dalam fatwa tersebut, MUI dengan jelas menyatakan jika terorisme adalah haram, ya. Al-Quran juga menegaskan betul bahwa aksi yang menyakiti hingga menghilangkan nyawa manusia lain, maka dosanya serupa membunuh seluruh manusia di dunia. Ya, hal ini tercantum di dalam potongan surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang artinya, siapa saja yang membunuh seseorang, ya, seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau dalam kata lain tanpa alasan begitu ya, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia ini telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, sahabat bincang muslimah, sayangnya masih saja ada nih orang yang gemar atau orang yang suka melakukan pertumpahan darah, kerusakan, perampasan harta orang lain dan sebagainya. Nah, ini catatan penting nih untuk kita semuanya perempuan dimanapun kita berada, dimanapun teman-teman semuanya berada, perempuan itu perlu memilih dan memilah ajakan yang disampaikan oleh orang lain. Harus dipelajari betul-betul gitu ya, ajakan dari setiap orang. Sekalipun orang tersebut adalah suami ya, jika mengajak ke arah hal yang tidak baik, maka harus diluruskan dan tidak perlu kita ikuti. Begitu. Nah, demikian sahabat bincang muslimah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.